Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, inilah kata yang paling pantas kita ucapkan atas seluruh nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufik, inayah, berkah dan ridhanya, sehingga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang yang baik yang kita lakukan pada saat kita mengerjakan puasa. Yang mana sebelumnya telah kita membahas ada 10 yang membatalkan puasa. Sekarang ini yang akan kita bahas tentang hal-hal yang bagus kita lakukan pada saat kita mengerjakan puasa. Jadi dikatakan dalam kitab Fathul Qarib, wa yustahabu fis shaumi thalathatu asya. Ada 3 yang baik yang kita lakukan pada saat kita mengerjakan puasa. Manakah itu? Ahaduha ta'jilul fitr, mempercepat buka puasa. Artinya adalah intahaqqa as-shaimi ghurubi syamsi fa in syakka fala yu'ajjilul fitr wa yasunnu ayyuftira ala tamarin wa illa fama'in. Mempercepat untuk berbuka puasa adalah ketika seseorang yang berpuasa telah tiba saatnya terbenamnya matahari ya untuk berbuka. Jika mereka ragu ya, karena mungkin gelap atau mungkin karena hujan ya, maka dia bisa menundanya, dan pada saat berbuka puasa baiknya dengan kurma, dan jika tidak dapatkan kurma maka dengan air. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempercepat untuk berbuka, apa maksudnya? Maksudnya adalah pada saat terbenamnya matahari, apalagi sekarang ini kita mengikuti misalnya siaran televisi, ya di situ sudah azan, maka pada saat itu kita dianjurkan untuk langsung berbuka puasa. Jangan lagi ditunda-tunda. Misalnya seorang muazzin ya, karena ingin menyampaikan kepada khalayak yang tidak ada televisinya, makanya dia langsung azan sebelum dia membatalkan atau sebelum dia berbuka puasa. Nah, olehnya itu bagi seorang muazzin baiknya minimal dia minum dulu atau memakan makanan yang manis. Nah, disebutkan juga wa yasunnu, untuk berbuka disunatkan berbuka dengan tamar, dengan kurma. Bagaimana kalau tidak ada kurma? Nah, kita lihat bagaimana sifatnya kurma ini. Sifatnya kurma itu adalah manis. Nah, olehnya itu karena kita tidak punya kurma, disunatkan yang pertama-tama masuk ke dalam di dalam tenggorokan kita pada saat berbuka adalah yang manis. Karena yang manis itu bisa langsung menstabilkan energi kita. Ya. Tapi kalaupun tidak ada, itulah tadi disebutkan bahwa cukup dengan air. Nah, di saat juga berbuka puasa, ini biasa ada kekeliruan yang terjadi. Karena pada saat berbuka puasa itu, ya, dia langsung makan. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi ingat bahwa waktu daripada salat maghrib itu pendek. Siapa tahu kita makan, apalagi mohon maaf yang perokok, kemudian
menghabiskan sebatang atau 2 batang rokoknya, kemudian dia mengerjakan maghrib, maka ini dikhawatirkan waktu maghrib telah lewat. Nah, baiknya memang berbuka, rusaklah dulu puasanya, berbukalah dulu, baru kemudian setelah itu ya sholat. Nah, setelah sholat baru kita makan makanan yang berat. Karena juga memang biasanya kalau orang yang sudah langsung pada saat berbuka puasa makan makanan berat, susah atau bernapasnya, karena mungkin karena kekenyangan dan lain-lain sebagainya. Jadi olehnya itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, disunnatkan bagi kita pada saat berbuka puasa adalah yang manis-manis, kalau memang tidak kita memiliki kurma. Nah, kalaupun tidak berarti kita ya berbuka puasa cukup dengan minum air. Kemudian yang kedua disunatkan wa ta'jirus suhur, menunda, memperlambat daripada sahur itu. Apa artinya? Jadi misalnya waktu imsak, ya mungkin imsak nanti itu kurang seperempat jam 5 atau mungkin jam 5, baiknya sahur itu dilakukan 1 jam ya sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Karena misalnya ada kadang orang sebelum tidur dia pergi makan, baru jam 12 atau jam 1 pergi makan dengan alasan khawatir kalau tidak terbangun dan lain-lain sebagainya. Ya, lepaskanlah itu. Tapi yang jelas bahwa kalau kita sahur terlalu cepat, ya kalau jam 12 kemudian pergi tidur, inilah yang bisa menimbulkan penyakit. Kita ketahui bersama bahwa tujuan daripada puasa itu adalah sumu tasihhu. Berpuasalah agar kamu menjadi sehat. Tetapi kalau ada orang yang setiap malam sahurnya sebelum tidur, ya jam 1 atau jam 12 makan, baru pergi tidur, di sini yang bisa menimbulkan penyakit. Tetapi kalau kita mengikuti misalnya 1 jam sebelum masuknya waktu subuh baru kita sahur, maka inilah yang bisa menyehatkan. Kenapa? Karena bisa setelah kita sahur kita tidak langsung tidur. Kenapa? Karena kita mau pergi atau mau melaksanakan salat subuh sebelum tidur. Nah, olehnya itu ada faktor waktu untuk beristirahat baru pergi kita tidur. Nah, ini makanya itulah salah satu di antara hikmah kenapa ajaran agama kita menganjurkan untuk menunda atau memperlambat dulu daripada sahur ini. Malam yakau fi syakin wala yahsul suhur bikalilil akli wasyarbi. Ya, di saat kita kenapa kita menunda sahur ini? Ya, itulah tadi untuk menjaga kesehatan. Kemudian jika kita ragu bahwa nanti ketiduran dan lain-lain sebagainya, maka itu boleh saja. Tetapi yang perlu kita perhatikan, masalah kesehatan, jangan setelah makan langsung pergi tidur, karena itu bisa menimbulkan penyakit. Watsalitsu, dan yang ketiga yang dianjurkan ketika orang melaksanakan puasa adalah tarkul hajri ay al-fahsh, meninggalkan hal-hal yang bisa orang mendapatkan dosa. Ya, minal kalam, berkata-kata ya yang kasar, ya berkata al-fahish yang jelek. Fa yasunu shaimu lisanahu anil kisbi. Jadi orang yang berpuasa itu dianjurkan juga untuk menjaga lidahnya untuk berdusta. Ya. Wal ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Wan namimah, mengadu domba dan lain-lain sebagainya. Ya, kasyatam juga dilarang kita berkata kotor, telaso misalnya, setan ini anjing. Ini semua kata-kata yang seperti itu kita harus hilangkan. Kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi daripada pahala puasa kita.
dan bahkan bisa saja membuat puasa kita batal karena ya selama ya sehari semalam kita cuma emosi, kita cuma marah, kita mencari semua yang buruk-buruk kita lakukan. Padahal kita mengerjakan puasa itu adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan itu baiknya yang untuk menjaga lidah kita senantiasa berzikir, menyebutkan nama-nama Allah, ya, membaca wirid, ya, bertadabur alam, bertadabur atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad, ya, kemudian membaca Al-Qur'an, ya, karena orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya sangat-sangat besar. Apalagi di bulan suci Ramadan, pahala orang yang mengerjakan amalan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kita perlu jaga selama bulan suci Ramadan, yaitu kita dianjurkan yang pertama mempercepat buka puasa, yang kedua menunda atau memperlambat daripada sahur, dan yang ketiga menjaga lidah kita dari kata-kata kasar, berbohong, menceritakan keburukan orang lain, dan mengadu domba orang-orang lain. Ya, bergosiplah, mendengarkan gosip di televisi dan lain sebagainya. Ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semuanya. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.